Berita Gereja GKJ Jebres, tanggal 21 Februari 2023. Ibadah pagi. Satu, Basar Makanan Komisi Pemuda. Komisi Pemuda kembali mengadakan basar setelah ibadah pagi dan siang. Mohon dukungan dan partisipasi seluruh warga jemaat. 2. Perjamuan keliling. Diberitahukan kepada segenap warga jemaat bahwa besok Senin 13 Februari 2023 akan diadakan kembali perjamuan keliling. Harap menjadikan perhatian. Rom 3, Rabu Abu. Ibadah Rabu Abu akan dilaksanakan pada hari Rabu 22 Februari 2023 pukul 18.00 WIB dengan dress code hitam atau gelap. 4. Persembahan tanggal 5 Februari 2023. 1. Persembahan kotak putih Rp1.616.000. 2. Persembahan kotak merah Rp1.732.000. 3. Persembahan pendadaran Rp1.097.000. 4. Persembahan bulanan dan operasional Rp3.035.000. 5. Perpuluhan Rp2.720.000. 6. Istimewa Rp942.000. 7. Komisi beasiswa Rp1.400.000. 8. Komisi anak Rp200.000. 9. Rebon Rp194.000. 10. Persembahan pembangunan gedung sekolah minggu 10 juta. Rom 5, yang menghantarkan firman Tuhan pada pagi hari ini beliau Pendeta Suwarto SSI. Majelis GKJ Jebres mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang beribadah. Apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi majelis gereja setelah ibadah. Bapak Ibu, selamat pagi. Shalom. Kita memasuki panggilan beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita berdiri, kita memuliakan Tuhan dalam ibadah ini.
surumahnya berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam syukur atas kasih Kristus kita diberi kesempatan mengecap betapa baiknya Tuhan yang telah berkorban bagi kita. Kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk membebaskan kita dan memulihkan kita, umat manusia. Mari kita siapkan hati kita untuk ikut ambil bagian dalam ibadah sakramen perjamuan kudus pada saat ini. Seindah siang disinari terang, darah Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, darah Tuhan mengasihiku.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 7, 8, dan 11 tertulis demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, malah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka kita juga saling mengasihi. Dalam kerendahan hati kita nyatakan litani pengakuan dosa. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang engkau anggap jahat. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, bawalah aku kembali, supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Ucapan kasih setiamu
Jemaat saya undang bagi berdiri. Terimalah berita anugerah, berita sukacita, sebagaimana tertulis dalam Yesaya 1 ayat 18 demikian. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kiranya pengampunan dosa telah berlaku atas kita. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Kita menyatukan hati dalam doa, santarkan kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan sepanjang malam istirahat kami. Sampai Tuhan izinkan kami bangun dengan luar biasa, dengan tubuh yang sehat, bahkan Tuhan izinkan kami datang ke hadirat-Mu, menyatakan syukur, pujian, doa kami dalam ibadah di pagi hari ini. Biarlah setiap kehadiran kami, keberadaan kami semakin layak dan semakin berkenan kepadamu, ya Tuhan. Di tengah-tengah rasa syukur dan sukacita kami, ya Tuhan, kami teringat keberadaan orang-orang yang kami kasih dalam segala pergumulan mereka, terkhusus dalam mereka mengalami sakit penyakit. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Wiyadi Nyebres 5, Ibu Widyastuti Setiorudito Nyebres 5, Bapak Bambang Wijayanto Nyebres 6, Ibu Pratiknyo Nyebres 8, Bapak Yudi Hernanto Nyebres 9, Ibu Sisarah Nyebres 11, Ibu Eni Krismastuti Nyebres 11, Bapak Haryanto Nyebres 11, Ibu Sri Suyantinah Nyebres 12, Bapak Eko Wahyudi Nyebres 12, Bapak Sarjono Nyebres 13, dan jemaat yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kiranya Allah berkenan tumpang atas mereka sekalian, menjamah mereka sekalian, memberikan kekuatan pemulihan, kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Kemudian untuk keluarga, istri, suami, anak, orang tua yang menemani, menjagai, merawat, berikan kesabaran, ketelatenan, dengan demikian memberikan support yang luar biasa untuk pemulihan, upaya kesembuhan bagi hamba-hambamu ini. Kami berdoa untuk keluarga Kristen yang berjemaat di GKJ Nyebres ini, Tuhan. Berikan hati yang senantiasa bertekun dan uji terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh kuat, siap menghadapi berbagai tantangan, hambatan di tahun 2023. Dan kami yakin penyertaan Tuhan, anugerah-Mu yang luar biasa atas keluarga-keluarga
yang berjemaat tempat ini semakin Tuhan nyatakan dalam kehidupan rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Dan jadikan keluarga masing-masing sebagai mezbah doa, mezbah keluarga yang senantiasa mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Selanjutnya Tuhan, kami berdoa untuk gerejamu GK Cinje Bres ini dalam melaksanakan tugas program pelayanan di tahun 2023. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Allah yang melengkapi, Allah yang mencukupi segala sesuatu yang kami butuhkan, yang kami perlukan. Berkati setiap kegiatan yang sudah berjalan, baik ibadah reguler, kegiatan kategoria dari anak sampai adiuswa, kegiatan PANJ 1 sampai 14, kegiatan PA yang lain, Tuhan berkati agar semuanya terjadi dalam rangka memelihara iman warga jemaat-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk serangkaian acara Paskah dan Rioyo Undu-Undu. Yang terdekat kami berdoa untuk ibadah Rabu Abu tanggal 22 Februari. Allah berkati masing-masing warga jemaat dalam mempersiapkan diri memasuki masa Prapaskah, masa perenungan, penghayatan, sengsara, kematian, penderitaan yang Tuhan Yesus alami, sehingga kami semakin dekat, semakin mengerti akan makna pengorbanan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk proses renovasi gedung sekolah minggu yang masih berjalan. Tuhan berkati panitia yang bekerja, para tukang yang mengerjakan, berikan keselamatan, kesabaran, ketelatenan, agar semuanya nanti dapat selesai tepat pada waktunya dan dapat digunakan dengan baik, dengan luasa, dengan aman, nyaman oleh setiap anak-anak kami dalam mereka bersekolah minggu. Berkati seluruh warga jemaat memberikan dukungan, doa, daya, dan dana. Dengan demikian semuanya tepat selesai pada waktunya. Allah Bapa Surgawi, kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang studi, baik mereka yang mempersiapkan ujian kenaikan kelas, ujian kelulusan. Allah berikan hikmat, kepandaian, tanggung jawab, sehingga anak-anak-Mu dipersiapkan dengan baik untuk menghadapi ujian dan pada akhirnya mendapatkan hasil yang maksimal oleh karena kemurahan kasih Tuhan. Berkati juga anak-anak kami yang memberikan pekerjaan, pasangan hidup, keturunan, Allah menjawab tepat pada waktunya. Kami serahkan Tuhan kehidupan bangsa dan negara kami memasuki tahun 2023 ini, berikan satu keyakinan, pengharapan bahwa kami boleh tampil sebagai negara yang tegak berdiri menghadapi berbagai tantangan ekonomi, sosial, hukum, dan kami boleh menghadapi ancaman resesi, krisis ekonomi, dan kami boleh menjadi negara yang sungguh-sungguh makmur sejahtera oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Dan mampukan kami, lindungi kami dari berbagai bahaya bencana alam, agar tidak menimpa bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk negara Turki yang mengalami gempa bumi beberapa waktu yang lalu dengan memakan banyak korban. Tuhan berkati mereka, mampukan para relawan-relawan yang menolong mereka sehingga mereka boleh bangkit dari bencana yang dialami dan mereka boleh menikmati kasih kemurahan Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk Sinode GKJ yang pada tahun ini berulang tahun. Allah berkati sehingga kami menjadi gereja yang bertumbuh, berkembang, dan semakin memberkati bagi bangsa dan negara ini. Bentar Tuhan, kami hendak dengar-dengaran akan sabda firman. Berfirmanlah Tuhan, kami hamba-Hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berapa yang Alkitab kita membuka dari Injil Matius 5, ayat 21 sampai 37. Kita baca bergantian, saya yang ganjil, Bapak, Ibu, Saudaraku, ayat yang genap. Injil Matius 5 ayat 21 sampai 37, Tuhan Allah berfirman demikian. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya, lalu harus memberi surat cerai kepadanya. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah pembacaan Injil Matius yang berbagai mereka yang mendengarkan, memperhatikan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom.
Ada sukacita pagi ini? Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Bapak, Ibu, Saudara sedang berada di tempat umum, pasti kita pernah menemui ada kalimat-kalimat peringatan yang ditempel di tembok maupun di pintu masuk untuk menunjukkan suatu larangan tertentu. Misalnya saja, ketika berada di ruangan ber-AC, sering kita temui kalimat dilarang merokok, disertai gambar puntung rokok yang dicoret agar di tempat yang ber-AC itu tidak ada orang yang merokok. Tapi realita sebagian yang kita jumpai, masih ada banyak orang yang tidak peduli, bahkan tidak memperhatikan tulisan tersebut. Bahkan tetap saja merokok tanpa mempedulikan orang lain di sekitarnya. Contoh lain, ketika kita sedang melewati jembatan yang dialiri aliran yang cukup deras dan bersih, di sana terpasang papan yang ditulis dilarang membuang sampah di sungai. Namun di berbagai kota besar, termasuk kota Solo pun, masih ada saja orang yang tidak peduli, tidak mengindahkan, tidak memperhatikan tulisan tersebut, sehingga tetap membuang sampah di sungai. Atau ketika Bapak Ibu berjalan di suatu tempat tertentu, di alun-alun atau dimanapun, untuk duduk santai dengan keluarga, tidak jarang kita juga menemui sebuah tulisan, dilarang berjualan di tempat ini. Pernahkah Bapak Ibu menjumpai, membaca, melihat larangan-larangan tersebut? Dan apakah Bapak Ibu pernah bertanya kepada warga atau orang yang melakukannya? Apa yang terjadi? Tulisan larangan yang dipasang, yang ditempatkan di berbagai tempat yang strategis, nyatanya tidak ditaati. Bahkan saat terang-terangan berani melanggar larangan tersebut. Sebenarnya apa yang terjadi? Sehingga masih banyak orang memaknai suatu peraturan atau larangan dengan mudah melanggarnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, hukum atau peraturan dibuat untuk mengatur sikap dan kehidupan manusia supaya lebih baik, lebih teratur. Hukum disusun dengan pertimbangan yang serius dan bertujuan supaya manusia bisa lebih tertib dan baik dalam kehidupannya. Nah, sekali lagi, karena manusia memiliki kehendak bebas untuk bersikap dan bertindak, maka seringkali tidak mau ditata, tidak mau diatur, tidak mau sadar hukum, dan bahkan secara nyata berusaha melanggarnya. Nah, sikap demikian tidak hanya terjadi pada kehidupan sehari-hari saja, namun juga berpengaruh kepada kehidupan iman seseorang. Pertanyaan reflektif bagi kita sekalian sebagai anak-anak Tuhan. Apabila seseorang mudah melanggar hukum
yang dibuat manusia. Bagaimanakah dengan hukum Tuhan? Apakah masih merasa benar dalam kehidupan iman yang tidak sesuai dengan perintah Allah? Hari ini melalui Injil Matius 5 ayat 21 sampai 37 kita belajar mengenai peraturan atau hukum yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Jangan membunuh, jangan berzinah dan bersumpah adalah bagian yang mengisi bacaan kita hari ini. Nah, selain hukum yang disampaikan tersebut, Tuhan Yesus menambahkan hukum perintah Allah. Hukum tambahan itu merupakan jiwa yang mendasari dan mencegah pelanggaran terhadap perintah Allah tersebut. Hukum tambahan Kristus juga diberikan dengan maksud supaya umat, jemaat, anak-anak Tuhan jangan mudah melanggar hukum Allah. Sebab konsekuensi atau hukuman terhadap pelanggaran itu sangat berat. Kalau Bapak Ibu membaca dalam kitab Ulangan 30 ayat 15 sampai 20 disebutkan konsekuensi pelanggaran itu yakni kecelakaan atau kematian atau kutukan. Nah, hukum tambahan Kristus diberikan dengan dasar kasih-Nya kepada umat. Tuhan Yesus mengendaki umat-Nya, anak-anak Tuhan bisa terhindar dari hukuman berat, dari kematian akibat melanggar hukum Allah tersebut. Contoh, terhadap hukum jangan membunuh, Tuhan Yesus menambahkan bahwa setiap orang yang marah, bayangkan Bapak Ibu, Tuhan Yesus menambahkan bahwa setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Sebab kemarahan adalah penyebab awal terjadi pembunuhan. Tidak ada pembunuhan yang terjadi tanpa ada kemarahan dari pelakunya. Baik yang membunuh orang lain, membunuh dirinya sendiri, atau terlibat dalam peristiwa pembunuhan. Nah, begitu juga dengan menghina saudaranya, mengatakan kafir atau jahil juga harus dihukum. Dua kata ini memicu kemarahan dan kemudian jadi memuncak akan menyebabkan orang melakukan pembunuhan. Jadi perkataan atau perbuatan yang menyebabkan orang menjadi marah, apalagi kemudian menyebabkan orang melakukan pembunuhan, adalah termasuk kejahatan yang harus dihukum. Karena itu sebaiknya kita senantiasa bisa menjaga perkataan dan perbuatan kita supaya senantiasa membawa damai sejahtera bagi orang lain dan senantiasa meminta tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita setiap harinya. Jadi Bapak Ibu perhatikan lebih detail, lebih jelas, lebih mendalam apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Tidak sekedar yang membunuh yang dihukum. Ketika dimulai dengan kemarahan pun ternyata juga harus menghadapi yang namanya hukuman. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang sederhana yang kadang kala luput dari perhatian kita. Bapak Ibu perhatikan ayat 23 sampai 24 yang kadang-kadang luput dari kehidupan iman kita. Kita membawa persembahan ya dengan tanpa ada persiapan dan seterusnya. Ada yang menarik dikatakan di sana, sebab jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di hati saudaramu terhadap engkau, tinggallah persembahanmu di depan mezbah itu
dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ternyata mengucap syukurlah Tuhan, membawa persembahan yang terbaik pun tidak sekedar kita memberikan. Ada banyak hal yang harus dibereskan dalam hati kita. Ketika ada batu sandungan, ada ganjalan, ternyata itu menghalangi dalam kita mengucap syukur kepada Tuhan. Harus dibereskan dulu. Baru kita membawa persembahan dengan sukacita, dengan ringan, dengan hati yang meluap dengan ucapan syukur. Itu tambahan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada setiap anak-anaknya. Bahkan juga terhadap hukum jangan berzinah, Tuhan Yesus mengatakan, menambahkan, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia dalam hatinya. Pandangan mata dengan orang lain disertai nafsu menjadi awal penyebab terjadinya perzinahan. Dan Tuhan mengendaki kesucian hidup umatnya, kesucian dan kesatuan hidup rumah tangga yang dibangun, dibentuk oleh Tuhan, supaya jangan sampai terjadi yang namanya perceraian, yang terjadi perpisahan dalam kehidupan rumah tangga. Ternyata tidak mudah, tidak gampang menjadi anak-anak Tuhan, menjadi keluarga-keluarga Kristen yang diberkati. Sebab kalau terjadi yang namanya perselingkuhan, terjadi perzinahan, ujung-ujungnya adalah keretakan rumah tangga, hancurnya sebuah keluarga, terjadi perceraian, terjadi perpisahan. Dan Tuhan sejak awal mengatakan, wanti-wanti, supaya itu dihindari, sehingga tidak terjadi perzinahan, tidak terjadi hancurnya sebuah keluarga. Nah, terhadap perintah jangan bersumpah, Tuhan Yesus menambahkan perintah, jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa artinya? Tuhan Yesus mengendaki kejujuran ada dalam diri setiap umatnya. Tuhan Yesus memberikan teladan perbuatan baik melebihi hukum yang tertulis. Dengan demikian, tindakan nyata dan bukan hanya sebuah hukum yang dihafalkan tetapi tanpa dikerjakan, tanpa dipraktekkan. Justru Allah mengendaki setiap pribadi, setiap manusia menjalani melebihi dari hukum yang tertulis. Itu terjemah dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, masih banyak kita ketemu bahwa kita mengetahui tindakan baik di sekitar kita, namun seringkali kita enggan mengerjakan, melakukan. Ketika kita mendapati sebuah hukum atau perintah melarang kita berbuat sesuatu yang merugikan, maka sadar ataupun tidak, kita masih seringkali melanggarnya. Kalau terhadap peraturan manusia, hukum Tuhan, hukum yang dibuat oleh manusia, kita saja sering melanggarnya. Apalagi peraturan hukum yang dibuat oleh Tuhan. Dipastikan kita seringkali gagal mengerjakan, gagal mempraktekkan apa yang diminta Tuhan, menaati, mempraktekkan aturan-aturan yang sudah ditegakkan oleh Tuhan. Nah, sekali lagi, apa yang kita temui, apa yang kita dapatkan hari ini, ternyata kehidupan orang Kristen bukan kehidupan yang mudah. Ada banyak perkara yang kita kerjakan dengan serius.
tidak dengan sembrono, tidak dengan seenaknya saja. Baik dalam tataran kehidupan sehari-hari, bahkan dalam ibadah tadi, ketika berpersembahan pun juga ada tata cara yang berkenan pada Tuhan. Tidak ada ganjalan, tidak ada batu sandungan dalam kehidupan kita masing-masing pribadi. Oleh karena itu, lewat firman Tuhan hari ini, kita berkomitmen untuk setia kepada firman Allah dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, itu dengan tindakan kecil yang berdampak positif di lingkungan kita, dan juga setia dengan firman Allah yang menjadi jalan berkat dalam kehidupan kita. Supaya kita nyata memilih kehidupan, yakni umat percaya, anak-anak Tuhan yang mampu menurut cara hidup Tuhan Yesus Kristus, menuruti firman-Nya, menuruti perkataannya dalam kehidupan sehari-hari dengan setia kepada firman-Nya dan terus melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Kita menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita responi firman Tuhan dengan menaikkan pujian, pelengkap itu Jemaat 255, kita pujikan 2 kali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kebaktian pagi hari ini, kita akan ikut serta dalam sakramen perjamuan yang diatur oleh Tuhan Yesus. Pada malam menjelang Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecah roti itu, kemudian memberikan kepada murid dan bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
terimalah, makanlah ini sebagai peringatan akan aku. Setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan minuman, mengucap syukur, kemudian beri nyawan itu kepada para murid dan bersabda, minumlah kamu semua di cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan ikut serta kita dalam saat perjamuan ini, kita mengingat Tuhan Yesus bahwa dalam pengorbanannya, Ia telah membebaskan manusia dari kutuk Allah atas dosa dan mengaruniakan keselamatan sempurna. Kedua, Ia telah memberikan dirinya sehingga setiap orang yang percaya kepadanya dipersekutukan dengan dirinya dan mendapat hidup kekal. Ketiga, Ia telah mempersekutukan semua orang percaya yang oleh karena karunia Roh Kudus dimampukan untuk saling mengasihi dan menolong. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima dan ikut serta dalam sakramen perjamuan, mari kita sekali lagi menguji diri kita masing-masing terlebih dahulu. Pengujian adalah demikian. Yang pertama, apakah kita mengakui dosa kita sehingga kita menyesal dan malu akan diri sendiri serta bertobat di hadapan Tuhan Allah? Kedua, apakah kita percaya bahwa kita telah menerima anugerah Allah yaitu pengampunan dosa oleh sengsara kematian Tuhan Yesus Kristus sehingga kita menerima keselamatan sempurna dalam Dia? Yang ketiga, apakah kita punya niat yang sungguh-sungguh untuk bersyukur oleh ketaatan pada Tuhan baik dalam angan-angan, perkataan maupun tingkah laku? Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur yang ada di meja perjamuan melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Nah, diterima, makanlah sambil mengingat dan percaya. Tubuh Kristus telah dikorbankan, darahnya telah ditumpahkan untuk mendatangkan keselamatan bagi umat manusia, termasuk kita sekalian. Kita akan menanggapi, meresponi undangan Tuhan Yesus dalam pesta perjamuan kudus. Kita bawa dalam doa, saya antarkan kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Murah, mohon kiranya Tuhan menguatkan iman kami dari sakramen perjamuan yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya menginsapkan kami akan segala dosa kami dan mengajar agar kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan mengajar kami supaya dapat mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Dan ya Tuhan melakukan kasih sayang kami agar nyata bahwa kami adalah anggota tubuh Kristus. Kiranya dalam hati kami Tuhan tumbuhkan belas kasih terhadap semua orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, sehingga kami senantiasa memberitakan Injil Tuhan. Dan Tuhan membuka hati mereka yang telah mendengar Injil supaya mereka menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua ini kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita naikkan pujian pelengkap jemaat bab 1, bait pertama dan kedua. Datang kepadamu, anak domba
Anak domba Allah. Ku mohon pengasihan Anak domba Allah. Tunjukkanlah padaku jalan kebenaran. Hanya oleh rahmat-Mu, Anak domba Allah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, roti yang dipecah-pecahkan ini melambangkan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu terimalah dan makanlah sambil dan percaya. Tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan. Tebusan yang sempurna membebaskan kita dari dosa. Jemaat yang terkasih, roti yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara melambangkan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Untuk terimalah dan makanlah, sehingga dan percaya tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan. Itu tebusan yang sempurna, membebaskan kita dari dosa.
Kita pujikan bait ketiga. Bersujud padamu, Anak Domba Allah. Ku serahkan hidupku, Anak Domba Allah. Karena Tuhan sajalah yang menyelamatkan, bimbing kehidupanku, Anak Domba Allah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anggur yang ada dalam cawan ini melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah ditumpahkan. Untuk itu terimalah dan minumlah sambil mengingat dan percaya darah Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna, membebaskan kita dari dosa.
Anggur yang Adam sloki ini melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu terimalah dan minumlah. Sehingga Adam percaya darah Kristus telah ditumpahkan. Itu percaya yang sempurna membebaskan kita dari dosa. Mari kita hening sejenak dan mari kita berkata demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah nama yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikan. Dia mengambil segala kesalahanmu, Ia menyembuhkan segala penyakitmu. Dia menebus hidupmu dari lubang kubur. Ia mengangkat engkau dengan kasih dan rahmat. Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa muda menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lama Ia mendendam. Tidaklah kepada kita setimbangan dengan dosa kita, dan tidak balas kepada kita setimbangan dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelayanan kita. Sehingga Bapa sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang pada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberikan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita telah diberikan kesempatan untuk mengucapkan rasa syukur melalui persembahan di awal ibadah. Sebelum memberikan persembahan, marilah kita mendasari persembahan kita dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menghadap menyembah Tuhan dan memperhiaskan kekudusan. Kita pujikan nyanyian pengucapan syukur dari pelengkap hitung jemaat nomor 146 bait 1 dan 3.
Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal, kami sembah dan kami puji di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami semua. Terbukti saat ini Tuhan, Engkau telah memimpin kami untuk hari di tempat ini Tuhan, di gereja-Mu ini Tuhan. Kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, sekaligus mendengarkan sabda kebenaran akan firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Suwarto. Dan saat ini Tuhan, kami juga telah menerima perjamuan kudus dari Engkau. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa semuanya ini oleh karena pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu yang telah memimpin kami, membuka hati kami. Kiranya Allah, apa yang telah kami terima pada pagi hari ini, pujian serta firman-Mu Tuhan, dan perjamuan kudus dari Engkau, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, sebagai anak-anak-Mu dan pelaku firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk itu Tuhan kami mohon penyertaan dan mampukan kami semua untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Dan curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami semua agar kami mampu melakukannya. Tuhan Yesus, di tengah sukacita kami pada pagi hari ini Tuhan, kami telah mengumpulkan sebagian berkat yang telah Engkau berikan kepada kami semua melalui persembahan Tuhan. Kiranya Allah Engkau berkati dan Engkau terima, walaupun semuanya ini tidak setimpal dengan berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Tetapi Allah, terimalah, agar semuanya ini dapat berguna untuk kemuliaan kerajaan-Mu di muka bumi. Dan kiranya Tuhan Engkau berkati bagi setiap orang yang telah Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini Tuhan. Dan semuanya ini hanya kami serahkan dalam genggaman tangan kasih-Mu. Ampuni kami ya Allah apabila kami belum bisa memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Doa yang tiada sempurna ini Tuhan hanya kami panjatkan di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Jemaat undang berdiri, kita menaikkan pujian pengutusan.
dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat. Marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.